Yo guys, welcome back to Black Cuan. Kali ini kita akan berbicara tentang berita yang gawat ya. Ya ini gawat teman-teman, karena Cina itu akan menggeser dolarnya Amerika teman-teman. Dan dolar ini betul-betul tidak lagi perkasa. Kalau kita lihat dari beberapa news yang terjadi belakangan ini, kemudian ancaman atas hegemoni dolar Amerika ini betul-betul makin kuat. Sementara itu, dari sisi dolarnya sendiri, hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan moneter dari Amerika yang justru merusak dari dalam itu, teman-teman. Dan karena fokus kita di Black Cuan ini juga berkaitan dengan Bitcoin ataupun industri kripto secara umum ya, bagi teman-teman yang berinvestasi di cryptocurrency, kalian bisa sempatkan waktu kalian untuk like video kali ini, subscribe ke channel ini, dan bunyikan loncengnya teman-teman. Itu akan sangat membantu sekali untuk Black Cuan ke depannya. Dan terima kasih ya. Dan kembali ke isu utama kita kali ini adalah kenapa US dollar ini yang merupakan reserve currency ini statusnya tidak lagi istimewa teman-teman. Dan negara-negara lain itu juga semakin kuat sekarang ini, bahkan mencoba untuk melepaskan ketergantungannya dia dari Amerika Serikat ataupun dari dolarnya Amerika Serikat teman-teman. Tetapi untuk membangun pondasi diskusi kita, izinkan saya menjelaskan sebentar saja beberapa detik ya mengenai sejarah singkat US dollar ini teman-teman, dan bagaimana dia bisa menjadi mata uang global ya. Jadi pertama kali dia itu dianggap sebagai mata uang global itu setelah Perang Dunia Kedua, ketika pada saat itu kekuatan ekonomi Amerika Serikat ini meroket dan negara itu menjadi produsen terbesar di dunia teman-teman. Dan pada tahun 1944, konferensi Bretton Woods menyepakati sistem moneter internasional yang didasarkan pada nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika Serikat dengan dolar yang dijamin oleh emas. Dan sistem ini teman-teman membantu memulihkan ekonomi negara-negara yang hancur akibat perang. Dan dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan utama pada saat itu dan sampai sekarang ini masih memiliki pengaruh yang sama. Dan pada akhir tahun 1960-an, defisit perdagangan Amerika Serikat ini semakin memburuk dan inflasi yang terus saja meningkat dan menyebabkan kekhawatiran terhadap kelemahan dolar ya pada saat itu. Dan pada tahun 1971, Presiden Nixon ini memutuskan untuk mengakhiri konversi dolar ini ke emas. Dan inilah yang mengakhiri sistem Bretton Woods tersebut teman-teman. Sejak saat itu teman-teman, dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang cadangan dengan transaksi utama di seluruh dunia dengan negara-negara yang menggunakan dolar sebagai cadangan, devisa, dan menegosiasi perdagangan internasional dalam dolar teman-teman. Dan penggunaan dolar ini sebagai mata uang global ini memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat teman-teman, termasuk kemampuan untuk meminjam dengan suku bunga rendah dan mengimpor barang-barang dengan harga yang lebih murah. Tetapi hal ini juga justru memicu ya kekhawatiran bahwa kebijakan ekonomi Amerika Serikat ini akan mempengaruhi ekonomi global secara luas dan Amerika Serikat menggunakan kekuasaannya dalam sistem keuangan internasional ini hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan inilah yang diendus oleh beberapa kelompok negara lain dalam urusan ekonomi itu seperti BRICS teman-teman. Dan mereka ini datang untuk menantang dominasi dolar di Amerika Serikat dan mencari alternatif untuk sistem keuangan global yang didominasi oleh Amerika Serikat tersebut, teman-teman. Sehingga wajarlah ex-Coinbase dari CTO ini mengklaim ya bahwa US dollar no longer too big to fail. Saya paham bahwa menggantikan global reserve currency ya dengan Bitcoin itu akan sangat-sangat membutuhkan waktu, teman-teman. Karena mengganti dolar yang sudah menjadi tulang punggung di dalam arus transaksi global ya, terutama di bagian supply chain itu ya, itu akan terjadi patah-patah rantai di sana apabila tiba-tiba digantikan dengan Bitcoin. Tetapi untuk arah ke sana sepertinya ya akan ada shifting dan mungkin tidak dalam waktu dekat ini tetapi mengarah ke sana. Itu yang saya pikirkan. Kemudian teman-teman masih dari Bin Crypto di sini, DXY ya atau Dixie itu mengalami pelemahan terus-menerus teman-teman dan sekarang ini pun ya ketika direkod video ini dia berada di level 102 teman-teman. Kemudian teman-teman ya, dalam sejarah pun ya, dalam 100-120 tahun kurun waktu itu ya, selalu ada pergantian global currency teman-teman. Dan kita yang hidup saat ini kemungkinan besar akan menjadi saksi sejarah dalam beberapa tahun ke depan atau mungkin 10, 20, 30, sampai 50 tahun ke depan, itu akan ada shifting ataupun pergantian keuangan global ya teman-teman. Baik dolar yang digantikan dengan mata uang negara lainnya atau muncul satu mata uang baru yang akan menggantikan semua mata uang ini dan semua negara sepakat memakai satu mata uang tersebut. Sementara di dalam negerinya sendiri ya, di Amerika itu ya, US bank deposit drop sharply for the second week. Jadi deposit at commercial banks itu di Amerika itu drop ya teman-teman
$125.7 billion in a week. Kekacauan ekonomi di Amerika Serikat itu betul-betul masih belum bisa diatasi, teman-teman. Dan kembali ke Cina Rusia ya, teman-teman, bisakah kedua negara ini, Rusia dan Cina ini, sukses menggeser dolar Amerika, teman-teman? Terutama Rusia di sini, teman-teman ya, yang sudah sejak 2010-2014 dia itu mengurangi ketergantungannya terhadap dolar. Dia melepas banyak sekali dolarnya dan dia membeli emas. Dan itu diikuti oleh Cina, teman-teman. Cina ini kan kita tahu sebagai ekonomi nomor 2 di dunia sekarang ini setelah Amerika Serikat. Dan dia ini merupakan yang paling potensial untuk menggantikan US dollar tersebut ya. Dengan renminbi yuannya dia itu, teman-teman ya. Dan dengan settlement terbarunya Cina, teman-teman, di sini, petrodolar ini benar-benar di dalam bahaya, teman-teman, karena total energi itu dijual ya, atau LNG itu ya, liquefied natural gas itu ya, semakin marak itu digunakan renminbi yuan untuk alat transaksinya, teman-teman. Ditambah lagi ya, ini melibatkan 65.000 ton of LNG, teman-teman, yang diimpor dari United Arab Emirates, dan ini merupakan step yang sangat besar ya untuk menyingkirkan US dollar ya sebagai petrodolar untuk penjualan gas dan oil trade, teman-teman. Tetapi di dalam BRICS itu sendiri, teman-teman ya, mereka ini ada kepentingan masing-masing ya, kepentingan negara masing-masing. Sehingga menurut saya di sini ya, bahwa untuk menggantikan dolar ya dalam waktu dekat-dekat ini, I don't think so, guys. I don't think so. Saya mencoba realistis di sini ya, teman-teman, bahwa Amerika ini telah membangun pondasinya semenjak akhir Perang Dunia Kedua dan tidak segampang itu dia kalau mau digantikan begitu saja. Tetapi untuk arah ke sana itu sepertinya memang ada. Karena kekuatan-kekuatan dari Cina, Rusia, dan negara-negara BRICS ini pun semakin kuat. Yang mana akan dipakai nih? Petro Yuan atau Petro BRICS, teman-teman. Itulah yang akan diputuskan nanti ya oleh mereka di sini. Oke, kemudian teman-teman, untuk BRICS ini sendiri ya, negara-negara di BRICS ini semakin perkasa, teman-teman. Mereka ini telah melampaui GDP dari G7, negara-negara G7 ya, teman-teman, di minggu ini. Dengan begini, mereka ini bukan lagi negara berkembang atau negara dunia ketiga. Mereka ini sekarang adalah negara maju. Seperti yang kalau kita lihat di chartnya di sini ya. Ini G7 dan ini BRICS yang sedang naik untuk GDP-nya, teman-teman. Dan India, teman-teman, tidak mau ketinggalan kereta. Indian rupee strengthens against US dollar, teman-teman. Jadi dia ini semakin kuat terhadap dolar, teman-teman. Nggak mau ketinggalan. Ditambah lagi di sini, heboh. PSK asal Uzbekistan dan Maruku diringkus. Oke, maaf. Bertarif dolar ya, bertarif US dollar bulan puasa. Maaf. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini aja dulu. Binance, oke teman-teman. Maaf yang tadi ya. Sekarang ini kita berbicara ke fokus kita ya, karena Blackchuan itu kan fokusnya di kripto ataupun di Bitcoin ya. Yang berkaitan dengan dolar yang kita bicarakan tadi itu adalah untuk menambah wawasan kita dan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan gejala-gejala makro yang terjadi di luar sana, teman-teman, karena Bitcoin itu pun secara price action-nya itu masih dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan saham teknologi Amerika Serikat ataupun kekuatan dari mata uang dolar tersebut, teman-teman. Dan kaitannya dengan American Dollars atau Amerikanya di sini, teman-teman ya. Amerika ini semakin keras dia terhadap kripto. Bahkan di sini ya, dari Motley Fool, Biden ini is ready. Dia sudah siap untuk meregulasi kripto. Dan saya ingin kasih tanda kutip ini untuk regulasi kripto. Dari yang saya pahami dari tindakan-tindakan dari administrasi Biden ya, mereka ini sedang tidak meregulasi saja, teman-teman, tapi ingin menghentikan, menghadang, bahkan ingin menyingkirkan industri kripto itu dari Amerika karena kegagalan moneternya dia sendiri, teman-teman. Dan sekarang ini pun Bittrex Global ini terpaksa menutup operasinya di Amerika Serikat, teman-teman, karena regulasi tadi. Oleh karena itu, di video saya yang sebelumnya ya, saya menyatakan dari ARK Invest ya, Cathie Wood, itu sudah dinyatakan bahwa Biden administration crypto attack will have election consequences. Dan ini akan berdampak besar nanti itu terhadap pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan incumbent ini tentu dalam posisi yang tidak menyenangkan, tidak bagus ya. Popularitasnya dia ini pasti akan tertekan. Anak-anak muda, anak-anak millennials di Amerika Serikat itu, saya kira sama dengan Indonesia ataupun di negara Asia pada umumnya, mereka ini menemukan peluang untuk investasi yang lebih cepat, lebih bagus daripada di
saham-saham tradisional yang butuh 10-20 tahun untuk berkembang, sementara di Bitcoin, di aset-aset kripto, kita hanya perlu tahan emosi kita selama kurang lebih 2-3 tahun ya, mengalami bear market seperti itu, dan kita sell dia ketika bull run. Dan itu hanya periodik cycle-nya 4 tahun, teman-teman. Sementara untuk Bitcoin, teman-teman ya, di sini dia masih tertahan di resistennya di sini, teman-teman. Dan kita sabar saja. Kalau terjadi penurunan, itu artinya kita ini dikasih diskon. Kemudian kalau dia terjadi kenaikan, kita tunggu dia pullback dulu baru kita ambil untuk DCA, teman-teman. Long terms untuk Bitcoin ini sangat menjanjikan menurut saya di sini, teman-teman. Dan untuk diingat, this is not financial advice, guys. Tetap kalian melakukan riset kalian secara mandiri untuk menentukan aset-aset kripto mana saja yang ingin kalian investasikan, baik untuk ditradingkan ataupun di long terms kan, teman-teman. Dan balik lagi mengenai dolar Amerika Serikat tadi ya, saya tidak yakin juga dalam waktu dekat-dekat ini dia akan digantikan oleh yuan, tetapi teman-teman untuk arah ke sana sepertinya itu sangat besar kemungkinannya karena musuh-musuhnya ini banyak. Kemudian kebijakan Amerika Serikat dari dalam negeri ya, kebijakan moneternya, kemudian cetak dolar-dolarnya yang sudah dilakukan itu, teman-teman, itu akan meningkatkan inflasi dan sulit untuk inflasi itu ditekan kalau mereka cetak dolar terus-menerus, teman-teman. Sementara negara-negara lain dari BRICS ataupun dari Cina sendiri itu semakin kuat sekarang ini, teman-teman. So guys, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.